Tragedi kemanusiaan di Nigeria, ribuan orang Kristen dibunuh. Ketika malam tiba di desa kecil Yelwata, suara riuh tangisan dan ledakan senjata menjadi saksi bisu dari satu kehancuran. Lebih dari 100 nyawa lenyap dalam hitungan jam, banyak dari mereka adalah petani Kristen yang tak pernah mengira akan menjadi target. Itulah awal dari kisah kelam yang belakangan memicu perdebatan tajam di panggung dunia. Apakah ini pembantaian atas dasar agama, atau benturan konflik sumber daya yang disamarkan dalam sentimen identitas? Kita akan menelusuri sudut pandang yang sering terlupakan, bagaimana komunitas Kristen di Nigeria menghadapi serangan, kehilangan, dan keheningan dunia. Malam 13 Juni 2025 menjadi titik puncak salah satu serangan paling brutal, Desa Yelwata, di negara bagian Benue, dilewati oleh gerombolan bersenjata yang menembakkan senjata secara membabi buta, kemudian membakar rumah dan memaksa penduduk melarikan diri. Saksi menyebutkan bahwa warga dikurung saat tidur, tak mendapat peringatan, lalu dipaksa melihat rumah dan ladang mereka hangus terbakar. Tubuh-tubuh terpanggang ditemukan di pasar desa, tumpukan barang dagangan luluh lantak. Di antara korban ada ibu hamil, anak kecil, bahkan satu keluarga utuh luluh lantak. Tragedi Yelwata hanyalah satu dari rangkaian panjang serangan yang menimpa umat Kristen, termasuk pembunuhan terhadap Romo Mateo Eya ketika ia dalam perjalanan pulang ke paroki, ditembak oleh pelaku tak dikenal. Polisi akhirnya menangkap 38 orang terkait kasus itu, tetapi proses penyidikan mengundang kritik tajam dari publik dan keluarga korban. Laporan dari organisasi HAM dan gereja-gereja setempat menyebut bahwa hingga pertengahan 2025 lebih dari 7.000 orang Kristen telah dibunuh, rata-rata sekitar 35 orang per hari. Data lain menyebutkan orang Kristen yang dibunuh 52.000 orang. Data ini memicu tudingan bahwa Nigeria telah menjadi tempat paling berbahaya di dunia bagi pemeluk Kristen. Namun, pemerintah Nigeria tak tinggal diam menyikapi narasi ini. Presiden Bola Tinubu menegaskan bahwa negara menghadapi tantangan keamanan yang kompleks, bukan pemberangusan agama, dan menyerukan agar semua warga dilindungi tanpa memandang keyakinan. Beberapa pejabat menolak anggapan genosida terhadap Kristen, menyebutnya terlalu menyederhanakan kenyataan krisis yang amat berlapis. Di sisi lain, Christian Association of Nigeria, CAN, mengeluarkan pernyataan yang menyatakan, komunitas Kristen di utara Nigeria telah menderita serangan besar-besaran, kehilangan nyawa, dan penghancuran tempat ibadah. Kami menyerukan tindakan transparan dan adil dari pemerintah. Sementara itu, dari luar negeri muncul tekanan diplomatik. Senator AS, Ted Cruz dan Kongresman Riley Moore mendesak agar Nigeria dijadikan Country of Particular Concern, CPC, negara yang mendapat pengawasan khusus atas pelanggaran kebebasan beragama, dan menargetkan pejabat yang mereka tuduh terlibat dalam pembantaian Kristen. Nigeria membalas bahwa tuduhan tersebut bersifat sangat menyesatkan dan menolak klaim bahwa pemerintah terlibat. Analisis para pakar menunjukkan bahwa penyebab kerentanan umat Kristen Nigeria tidak bisa dilepaskan dari benturan kepentingan sumber daya, utamanya konflik antara petani dan penggembala, herders, konflik agraria, perubahan iklim yang mempersempit areal pertanian, dan intervensi kelompok militan seperti Boko Haram dan ISWAP yang memanfaatkan sentimen keagamaan sebagai pembenar serangan. Di Middle Belt, zona tengah yang kini jadi garis kontak antara wilayah Kristen dan Muslim, banyak desa bergeser menjadi zona perang kecil, terjebak di tengah ketidakmampuan aparat keamanan untuk meredam konflik. Masyarakat lokal menyuarakan rasa frustrasi dan duka. Di Benue, para korban yang selamat meninggalkan kampung halaman dan tinggal di tempat pengungsian, kehilangan harta benda, nyawa anggota keluarga, dan masa depan. Mereka merasa terabaikan oleh negara dan dunia, di hadapan luka yang seakan tak kunjung disembuhkan. Upaya pemerintah menyangkut keamanan terus dilakukan, pasukan diperintahkan meningkatkan patroli, Presiden menyatakan akan mengunjungi wilayah yang terdampak, dan lembaga darurat bekerja sama dengan organisasi kemanusiaan memberi bantuan dasar untuk para pengungsi. Tapi kekhawatiran tetap tinggi. Apakah tindakan tersebut cukup menahan gelombang kekerasan? Di tengah sorotan, muncul pertanyaan reflektif yang tak mudah dijawab oleh siapapun. Ketika nyawa manusia direnggut tanpa keadilan, apakah narasi dominan dunia, yang seringkali menyederhanakan konflik berdasarkan agama, telah memperlemah upaya perdamaian sejati? Apakah politik luar negeri yang berterima kasih pada dunia barat bisa mencegah tragedi di pedalaman Nigeria? Di desa-desa terpencil Nigeria, satu hal yang masih tetap terjadi, luka yang dalam, harapan yang rapuh, dan teriakan jiwa yang menunggu jawaban dunia. Love the world and you want to see a better world. Your interest is not just free Palestine. I mean, there are more people dying in Nigeria than are dying in Palestine. I can tell you that last year alone, over 500,000 Christians were killed in Nigeria just in 1 year, and nobody's protesting. The activists are not saying anything. For me, that's hypocrisy. In the north of Nigeria, Christians are being killed
daily because the Islamic militants don't want Christians to exist in the north of Nigeria. They want to see a world where there are no Christians at all. And they want to conquer not just Nigeria, they want to conquer Africa, they want to conquer Europe, and they want to conquer America. The younger generation who want to live in a better world must. Hingga pertengahan 2025, lebih dari 10.000 warga sipil Nigeria menjadi korban kekerasan di wilayah Middle Belt. Dalam satu dekade terakhir, serangan demi serangan terhadap jemaat gereja terus terjadi dari Runji hingga Yelwata. Namun dunia nyaris tak menoleh. Tak ada headline besar, tak ada panggilan darurat global. Kenapa tragedi sebesar ini bisa berjalan dalam diam, tanpa kamera, tanpa keadilan? Wilayah Middle Belt Nigeria membentang di antara utara yang kering dan selatan yang subur. Inilah jantung negara itu, tempat ladang gandum bertemu padang gersang dan tempat keyakinan seringkali bertabrakan. Selama bertahun-tahun, kawasan ini menjadi garis api antara komunitas Kristen dan kelompok bersenjata Fulani yang sebagian besar berhaluan Islam konservatif. Setiap malam, suara tembakan kerap memecah keheningan desa. Rumah-rumah yang dulu berdiri rapi kini berubah menjadi arang. Anak-anak tumbuh dengan kebiasaan berlari ke hutan setiap kali terdengar letusan senjata. Namun bagi dunia luar, Middle Belt hanyalah titik kecil di peta. Afrika. Tidak ada liputan panjang, tak ada headline yang mengguncang. Konflik ini berawal dari perebutan lahan dan identitas. Penduduk Kristen menetap dan bertani, sementara suku Fulani menggembala dari utara ke selatan mencari padang rumput. Ketika perubahan iklim mempersempit sumber daya, ketegangan meningkat, berubah menjadi kekerasan. Dalam waktu singkat, perselisihan lokal menjelma menjadi perang diam yang menelan ribuan korban. Di Benue, Kaduna hingga Plateau, gereja-gereja menjadi target utama, bukan karena politik, tapi karena simbol perlawanan. Bagi kelompok bersenjata, membakar gereja berarti menghapus eksistensi sebuah komunitas. Dan bagi para korban, membangun kembali gereja berarti menolak punah. Namun apa yang membuat tragedi ini begitu kelam adalah ketiadaan saksi. Tak ada media besar yang datang, tak ada jurnalis asing yang menetap. Kekerasan terus berulang seperti siklus musim, datang, menghancurkan, lalu dilupakan. Middle Belt bukan hanya medan perang, tapi cermin betapa murahnya nyawa ketika dunia memilih diam. 15 April 2023. Malam itu desa kecil bernama Runji di negara bagian Kaduna berubah menjadi lautan api. Sekitar pukul 8 malam, sekelompok orang bersenjata melintas pelan di jalan tanah yang membelah perkampungan. Tak ada suara kendaraan, hanya langkah kaki dan desis pelatuk senapan. Sebagian warga sedang berdoa di gereja, sebagian lain telah memadamkan lampu dan bersiap tidur. Tak seorang pun menduga, dalam hitungan menit desanya akan hilang dari peta Nigeria. Saksi mata menuturkan para penyerang datang dari arah utara. Mereka menembaki rumah satu persatu, memastikan tak ada yang bisa keluar. Api menjalar cepat melalui dinding jerami, disusul ledakan kecil dari tangki bahan bakar rumah-rumah penduduk. Jeritan anak-anak dan teriakan orang tua bercampur menjadi satu, menembus langit malam yang tak bersuara. Gereja yang seharusnya menjadi tempat perlindungan justru berubah menjadi jebakan maut. Pintu kayunya dikunci dari luar, dan beberapa menit kemudian seluruh bangunan dilalap api. Ketika fajar menyingsing, yang tersisa hanya arang dan bau kayu terbakar. 33 orang tewas, termasuk seorang pendeta dan 2 keluarga yang berlindung di ruang altar. Sebuah salib besi masih berdiri di halaman gereja, bengkok, hangus, namun tegak menghadapi puing-puing. Itulah satu-satunya saksi bisu yang tersisa dari kehidupan di Runji. Yang membuat tragedi ini semakin memilukan adalah sunyi yang menyusulnya. Pemerintah pusat baru merespon 2 minggu kemudian tanpa janji penyelidikan. Media nasional menulis berita pendek, hanya 1 paragraf di halaman bawah, dan di luar negeri, dunia sama sekali tak menoleh. Beberapa organisasi gereja lokal berusaha mendokumentasikan peristiwa itu dengan kamera ponsel dengan catatan tangan. Namun laporan mereka tak pernah menembus batas Nigeria, terhalang birokrasi, diabaikan oleh media internasional. Runji menjadi simbol dari sesuatu yang lebih besar, bahwa kekerasan terhadap minoritas bukan insiden tunggal, melainkan pola yang terstruktur dan berulang. Dari sinilah bab panjang tragedi Middle Belt dimulai, perang senyap yang berlangsung tanpa liputan, tanpa belas kasihan. 3 September 2024. Malam itu udara di wilayah Tarmua negara bagian Yobe terasa janggal. Langit terlalu tenang, angin berhenti berhembus, dan suara jangkrik pun menghilang. Di desa yang biasanya ramai dengan obrolan petani dan nyala api unggun, malam itu hanya sunyi. Sekitar pukul 9, barisan kendaraan tanpa lampu meluncur pelan dari arah utara. Warga mengira itu rombongan dagang yang terlambat pulang. Beberapa menit kemudian dugaan itu sirna.
ketika ledakan pertama mengguncang udara. Api menyala di pinggiran desa, diikuti rentetan tembakan. Warga panik. Sebagian lari ke ladang jagung, mencoba bersembunyi di antara batang yang tinggi. Sebagian lain lari ke gereja tua di tengah desa, berharap tembok batu bisa melindungi mereka. Namun serangan berlangsung sistematis dan terencana. Jalan keluar diblokir dan rumah-rumah dibakar serentak. Dari segala arah terdengar suara senjata otomatis, menembus malam yang tanpa ampun. Dalam waktu kurang dari 2 jam, lebih dari 130 orang tewas. Ketika fajar menyingsing, Tarmua tak lagi berdiri. Rumah-rumah menjadi rangka kayu hangus, ladang menjadi padang hitam, hewan ternak mati bergelimpangan, dan sumur utama, satu-satunya sumber air desa, diracuni agar tak bisa digunakan lagi. Organisasi kemanusiaan setempat menyebut serangan dilakukan oleh kelompok militan yang diyakini terkait ISWAP, cabang ISIS di Afrika Barat. Namun pemerintah menolak mengkonfirmasi, menyebutnya konflik antar warga. Tidak ada penyelidikan, tidak ada militer yang datang, tidak ada pengadilan. Bagi warga Nigeria, Tarmua menjadi simbol betapa murahnya harga hidup. Dan bagi dunia internasional, tragedi ini hanyalah satu lagi berita kecil yang hilang di antara headline global, seolah lebatan kematian dalam semalam tak cukup penting untuk diberitakan. 13 Juni 2025. Hujan baru saja reda di desa Yelwata, negara bagian Benue. Udara masih lembab, aroma tanah basah bercampur dengan bau asap dapur. Anak-anak bermain di depan gereja, sementara para orang tua menyiapkan makanan malam. Bagi warga Yelwata, malam itu tampak biasa, damai, tenang, tanpa tanda bahaya. Namun di kejauhan, 3 truk terbuka melaju tanpa lampu, melintasi jalan berlumpur menuju desa. Sekitar pukul 10 malam, suara tembakan pertama memecah udara. Beberapa warga mengira itu petasan atau peringatan, hingga dentuman berikutnya datang lebih dekat. Kelompok bersenjata berseragam campuran turun dari truk dan langsung menembak ke segala arah. Mereka menyebar cepat, membakar rumah pertama di ujung jalan, lalu beralih ke rumah-rumah berikutnya. Api menjalar cepat di antara atap jerami, menyalakan langit malam Benue dengan warna oranye menyala. Warga berlari tanpa arah, sebagian mencari perlindungan di gereja, sebagian ke hutan di belakang desa. Namun para penyerang sudah mengepung dari 4 sisi, menutup semua jalan keluar. Tembakan beruntun menggema selama 2 jam. Ketika akhirnya senyap, lebih dari 100 orang tewas dan 3.000 lainnya melarikan diri tanpa membawa apapun selain pakaian di badan. Pagi harinya, Yelwata hanya menyisakan asap tipis dan arang hitam. Pasukan keamanan datang 2 hari kemudian, bukan untuk menolong, tapi mencatat angka kematian. Pemerintah menyebutnya konflik lokal, seolah tragedi itu hanyalah pertikaian kecil. Sekolah berubah menjadi barak pengungsian, dan gereja jadi tempat menampung jenazah. Yelwata tak lagi berdetak sebagai desa, hanya nama yang tinggal dalam laporan. Dan seperti biasa, dunia memilih diam. Tak ada kamera, tak ada headline, hanya doa yang naik dari reruntuhan ke langit Benue yang kelabu. Di balik setiap serangan di Middle Belt, pola yang sama terus berulang. Datang malam hari, menyerang desa Kristen, lalu lenyap sebelum fajar. Investigasi lapangan menemukan kesamaan mencolok. Jenis senjata, arah datangnya penyerang, dan tanda-tanda komunikasi militer yang terkoordinasi. Banyak saksi menyebut pelaku berasal dari kelompok Fulani bersenjata. Namun di antara mereka juga terlihat anggota Boko Haram dan ISWAP, 2 cabang ekstremis yang berafiliasi dengan ISIS. 3 kekuatan ini beroperasi seperti bayangan, bergerak di antara perbatasan provinsi, memanfaatkan lemahnya pengawasan militer. Mereka menyerang bukan hanya untuk membunuh, tapi untuk mengusir komunitas Kristen dari wilayah strategis yang kaya lahan dan tambang. Sebuah bentuk perang diam yang tidak pernah dinyatakan secara resmi, namun telah berlangsung selama bertahun-tahun. Sumber intelijen lokal menemukan bukti penggunaan perangkat komunikasi satelit dan taktik pengepungan yang nyaris identik di setiap serangan. Artinya, ada koordinasi, bukan kebetulan. Namun pemerintah menolak mengakui hal itu, karena jika diakui, dunia harus bertindak. Maka kekerasan pun terus berulang, meninggalkan jejak darah yang sama dari Runji, Tarmua, hingga Yelwata. Jejak yang kini menegaskan satu hal, ini bukan konflik etnis, ini pembersihan terencana. Sementara desa-desa terbakar satu persatu, dunia internasional tetap hening. Tak ada sidang darurat di PBB, tak ada resolusi di Dewan Keamanan, tak ada gelombang simpati global seperti yang sering muncul di kawasan lain. Tragedi di Nigeria hanya menjadi catatan kaki, dibaca sebentar lalu dilupakan. PBB dan Uni Afrika memang mengeluarkan pernyataan, namun isinya hanya seruan keprihatinan mendalam. Tak ada sanksi,
Tak ada pasukan perdamaian, tak ada tekanan diplomatik. Media besar dunia pun lebih sibuk menyoroti konflik di Eropa Timur dan Timur Tengah, seakan Afrika tidak memiliki nilai berita. Lembaga kemanusiaan yang mencoba menyalurkan bantuan menghadapi birokrasi dan ancaman di lapangan. Beberapa relawan lokal bahkan mengaku diintimidasi ketika mendokumentasikan bukti kejahatan. Namun, tak satu pun laporan mereka mencapai perhatian publik lokal. Ironinya, dunia dengan teknologi yang mampu menyiarkan perang secara langsung justru gagal melihat genosida yang terjadi di siang bolong. Dan di Nigeria, warga hanya bisa menatap ke langit, bertanya dalam hati, apakah penderitaan mereka memang terlalu murah untuk diberitakan? Beberapa minggu setelah tragedi Yelwata, langit Benue kembali tenang. Namun di tanah yang hangus itu, kesunyian berubah menjadi luka yang tidak pernah sembuh. Anak-anak tumbuh tanpa sekolah, tanpa keluarga, tanpa tempat ibadah. Setiap malam mereka berdoa di bawah tenda plastik, memandang ke arah gereja yang kini hanya tinggal dinding gosang. Di antara reruntuhan itu, seorang ibu duduk memeluk 3 foto anaknya. Semuanya tewas dalam satu malam. Dia tidak menangis lagi. Air matanya sudah habis, digantikan dengan tatapan kosong yang menembus masa depan. Kalau kami bukan bagian dari dunia ini, lalu siapa yang akan mengingat kami? Pertanyaan itu menggema lebih keras dari dentuman senjata manapun. Karena di balik setiap tragedi, ada keheningan yang lebih mematikan, diamnya dunia. Sementara negara-negara sibuk memperdebatkan politik global, di Nigeria, kehidupan perlahan padam tanpa saksi. Dan di bawah langit Afrika yang gelap, genosida itu terus berlanjut. Bukan karena kebencian yang besar, tapi karena